Halo anak-anakku sekalian. Nah, kita sudah ke pembelajaran keempat, tema 3, subtema 2. Sehingga kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran keempat, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi itu apa ya? Ekonomi adalah kegiatan jual beli barang. Kegiatan ekonomi itu jual beli barang ya, atau benda. Carilah kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, kemudian carilah makna kata tersebut, kemudian buatlah kalimat dari kata tersebut. Jadi ada 3 caranya. Pertama, cari kata, kemudian cari makna, kemudian buat kalimat. Nah, ya, cari kata, cari makna, buat kalimat. Oke? Cari kata, cari makna, buat kalimat. Selanjutnya yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu, misalnya pakaian adat, bahasa, makanan khas, terus kebudayaan, ada lagi rumah adat. Oke, rumah adat, senjata tradisional itu juga ciri khas suku bangsa ya. Suku kita apa? Kita ada di Pulau Jawa. Sukunya apa? Suku Jawa. Suku itu berbagai macam jenisnya ya, karena Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, yang memiliki pulau-pulau yang sangat banyak, kemudian masyarakatnya banyak, daerahnya banyak, membuat sukunya juga banyak. Contoh, teman-temanmu di kelas tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Aku siap membangun bangsaku, bangsa Indonesia. Nah, kamu di Jakarta sukunya bukan Jawa, tapi suku Betawi. Kita ada di Jawa Tengah, yaitu sukunya Jawa. Ketika di Jawa Barat, sukunya juga berbeda, yaitu suku Sunda. Oke, suku Sunda di Jawa Barat. Jawa Timur suku Jawa. Madura sukunya apa? Madura. Di Kalimantan kebanyakan apa? Sukunya berbeda-beda, contohnya suku Dayak. Ada yang dari Sumatera, ada namanya suku Batak ya. Dan yang lainnya di Papua juga ada suku Asmat. Juga di Bali sukunya suku Bali, berbeda. Kemudian ketika perbedaan itu membuat kita harus saling rukun dan saling menghargai. Selanjutnya, kesetaraan nilai sekelompok uang. Kelompok uang yang berbeda bisa bernilai sama atau setara. Untuk memeriksanya tentu nilai setiap kelompok uang terlebih dahulu. Untuk memeriksanya tentukan nilai setiap uangnya dulu. Contohnya, itu di sebelah kiri ada uang 1000, 1000, 1000. Ada 1000-nya ada 3. Maka jika dijumlahkan ada 3000. Coba kita ke kanan. Kita ke gambar yang kanan ini. 2000, 1000. Berapa? 3000. Nilainya sama apa berbeda? Kiri juga 3000, kanan juga 3000. Tapi bentuknya berbeda, Pak. Kalau sebelah kiri uangnya ribuan semua, Pak. Tapi sebelah kanan ribuannya ada 1, 2000-nya ada 1. Kan beda. Iya, walaupun bentuknya berbeda tapi nilainya tetap sama, yaitu sama-sama 3000. Contoh lagi, uang kertas manakah yang dapat ditukar dengan uang berikut? Nah, coba kita jumlahkan. 1000-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka 1000, 1000, 1000 ada 10. Jadi 10.000. Pernah lihat uang 10 ribuan kertas? Ada tidak? Ada ya, yang gambarnya ungu. Ya, maka 1000 ya. 1000-nya ada 10. Berarti apa? 10 lembar uang 1000-an sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Baca ulangi lagi ya. 10 lembar uang 1000-an, ini uang 1000 ada 10, maka 10 lembar uang 1000-an sama saja atau sama dengan uang 1 lembar uang 10 ribuan ya.
Pak ini 1010, kok 10 ribunya cuma satu nggak 10? Iya, karena 1000 itu 10 itu jumlahnya 10.000, 10 ribuan cuma satu, jumlahnya juga sama-sama 10.000, tapi bentuknya berbeda. Satu lagi, menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu bermasyarakat ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan yang lainnya. Ingat-ingat, gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar seri. Yang pertama, amati gambar dengan seksama. Kedua, perhatikan kejadian pada gambar. Yang ketiga, buat kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat menjadi cerita yang padu. Cerita yang padu apa? Cerita yang lengkap. Pertama, amati gambar, lihat gambarnya. Kalau sudah dilihat apa? Diperhatikan kejadian-kejadiannya. Dan yang ketiga, buat kalimat satu persatu. Oh, gambar ini menceritakan tentang si Budi menolong Ani. Nah, boleh. Terus apa lagi? Kemudian yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita. Jadikan kalimat-kalimatnya itu jadi sebuah cerita yang lengkap. Contoh lagi, sikap menghargai keberagaman di sekolah. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati walaupun berbeda kegemaran. Kegemaran itu kesukaan ya. Kamu harus tetap saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Nah, ketika kamu berteman dengan teman-teman yang lain yang berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa, walaupun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kenapa harus saling menghargai? Untuk menciptakan suasana yang rukun, nyaman, dan damai. Apabila kalian tidak rukun, maka yang terjadi adalah apa? Pertengkaran, berantem, ya. Kemudian menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Ekonomi tadi ya, dapat dijelaskan ya, yaitu kegiatan jual beli dengan ekonomi. Misalnya saat membeli barang di pasar ataupun di toko. Contoh, kalimat apa yang harus kamu gunakan ketika kamu akan membeli kue itu? Artinya bagaimana? Berapakah nih harga kue coklat tersebut? Nah, berapa itu menanyakan harga, jumlah, ya berapa? Berapakah harga kue coklat itu? Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, kamu dapat mencari makna di kamus besar bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu dapat menggunakan untuk membuat kalimat. Coba nanti kalian temukan makna kata ini. Pasar, penjual, pembeli, dagangan, harga, menawar. Nah, kalau sudah tahu, kalian buat kalimat contohnya seperti ini. Pasar, misalkan Kathleen bersama mamahnya membeli sayur dan buah di pasar. Nah, ada kata-kata pasar. Atau sama saja seperti ini. Misal, Evander membeli tas dengan harga 150.000. Ini ada kata-kata harga. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, kesetaraan nilai uang. Nah, sama-sama setara. Coba nilai uang yang dapat disusun dari pecahan uang lain yang memiliki nilai berbeda. Contoh, uang 5.000 dapat ditukar dengan banyak cara. Nah, 5.000 itu bisa ditukar banyak cara. Yang sebelah kiri, yang kotak warna biru itu apa? Uang 1.000-an. Uang 1.000-nya ada berapa? 5. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Lihat ada 5 lembar uang 1.000-an sama saja dengan 5.000. Kita ke coklat, warna coklat yang itu. Ya, yang di tengah. 1.000-nya ada 3, 2.000-nya ada 1. Jika dijumlah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 2.000 sama saja dengan 5.000. Sekarang ke paling kanan, yaitu 2.000-nya 2, 1.000-nya 1. Berapa? 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000 sama-sama 5.000.
Walaupun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Coba kamu tukar uang 20.000 ini jadi pecahan berapa saja. Oke? Dengan uang kertas 1.000, 2.000 dan 5.000. Nanti kita jelaskan tentang menukar uang ya. Selanjutnya adalah mempraktikkan gerak dasar tari. Gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya gerakan memetik teh ya. Contoh memetik teh, tarian memerlukan properti seperti keranjang dan sabing. Nah, ketika kalian akan menari tarian saat memetik teh, maka kamu harus memerlukan properti ya yang dipakai, yaitu apa? Topi caping, topi petani, dan keranjang untuk menaruh teh seperti itu ya. Nanti Parja akan buatkan video yang lainnya untuk pembelajaran tentang menukar uang terutama ya, supaya kalian lebih paham lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, dadah.